Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang video tutorial metode Gauss-Seidel dengan menggunakan Visual Basic. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan Erca Priyandini, Suci Rahmawati, Mugi Arif Sugiharto, dan Wisnu Maulana. Selanjutnya, kami akan membahas tentang persamaan linier simultan. Persamaan linier simultan adalah suatu bentuk persamaan yang secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas. Bentuk persamaan linier simultan dengan M persamaan dan N variabel bebas dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana AIJ untuk I sama dengan 1 sampai dengan M dan J sama dengan 1 sampai dengan N adalah koefisien persamaan simultan. Dan XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N adalah variabel bebas pada persamaan simultan. Dan BI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N adalah konstanta pada persamaan simultan. Penyelesaian persamaan linier simultan adalah penentuan nilai XI untuk semua I sama dengan 1 sampai dengan N yang memenuhi semua persamaan yang diberikan. Persamaan-persamaan linier simultan merupakan permasalahan yang banyak muncul ketika berhubungan dengan permasalahan multivariabel di mana setiap persamaan merupakan bentuk persamaan linier atau dengan kata lain, setiap variabel berpangkat paling besar 1. Persamaan linier simultan tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk matriks sebagai berikut. Persamaan di bawah tersebut adalah bentuk matriks dari persamaan simultan di atas. Sehingga secara detail, augmented matrix dari persamaan linier simultan dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, kami akan membahas tentang metode iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi dengan diperoleh nilai-nilai yang berubah. Bila diketahui persamaan linier simultan, berikan nilai awal dari setiap XI, I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian persamaan linier simultan di atas dituliskan menjadi persamaan berikut. Dengan menghitung nilai-nilai XI, I sama dengan 1 sampai dengan N, menggunakan persamaan-persamaan di atas secara terus-menerus hingga nilai untuk setiap XI atau I sama dengan 1 sampai dengan N sudah sama dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya, maka diperoleh penyelesaian dari persamaan linier simultan tersebut, atau dengan kata lain, proses iterasi dihentikan bila selisih nilai XI atau I sama dengan 1 sampai dengan N, dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Selanjutnya, kita membuka lembar kerja pada Visual Basic. Nah, ini merupakan tampilan awal setelah kita membuka Visual Basic. Nah, di sini ada standar XI, kita klik 2 kali. Nah, ini merupakan project form dan form 1. Ini nantinya akan kita isi dengan toolbar-toolbar yang ada pada Visual Basic. Kita bisa memperbesarnya dengan mengklik maximize. Nah, ini sudah besar. Kita akan membuat project form yang kosong ini menjadi project form yang sudah saya kerjakan sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, di sini dapat kita lihat project form yang sudah jadi dan yang sudah terisi. Di sini terdapat ada persamaan, run clear, penyelesaian, iterasi X, Y, Z, dan error. Nah, lalu untuk membuat tampilan project form yang kosong ini menjadi seperti yang tadi, kita bisa menggunakan dengan toolbar-toolbar yang ada pada Visual Basic ini. Pertama, kita gunakan text box untuk tempat di mana kita akan menuliskan koefisien dari masing-masing variabel. Klik text box, kita drag, lalu kita lepaskan. Nah, di sini sudah jadi teks 1.
Text box ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Ini dapat kita lihat ukurannya 1095 dikali 735. Lalu kita buat label. Sama seperti text box tadi, cara membuatnya. Label ini sama seperti text box tadi. Label ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Nah, label ini nantinya akan kita isi dengan masing-masing variabel dari koefisien. Selanjutnya adalah label lagi. Nah, kita dapat lihat label 2. Label 2 ini nantinya kita isi dengan operasi penjumlahan atau bisa juga kita isi dengan operasi pengurangan. Selanjutnya adalah text box lagi. Nah, text box yang kedua ini dapat kita isi dengan koefisien dari variabel yang kedua. Seperti itu selanjutnya sampai dengan variabel ketiga dan sampai dengan konstanta. Selanjutnya adalah list box. Kita bisa membuat list box ini seperti text box tadi. Kita drag, kalau kita panjangkan. List box ini sendiri dapat kita isi dengan iterasi, nilai X, nilai Y, nilai Z, dan error. Untuk memberi nama pada list box ini, kita bisa menggunakan label. Nah, selanjutnya sampai ke error. Nah, pada label ini kita bisa mengubah namanya. Pada sebelah kanan, seperti yang ditunjukkan pada kursor. Kita bisa mengubah namanya pada caption. Misal kita masukkan variabel X. Kita juga bisa mengatur letak dari label ini, yaitu kita tengahkan, center. Lalu kita juga bisa menyesuaikan font mana yang ingin kita gunakan. Bisa menggunakan Nirmala UI, bisa menggunakan bold, dan juga kita bisa menyesuaikan ukurannya dengan keinginan kita, misalnya 12. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Label yang kedua juga bisa kita ubah namanya menjadi operasi pertambahan. Pada caption, tambah. Kita besarkan seperti tadi. Nah, begini tampilannya. Kita ubah juga ke center. Label 3 ini juga bisa diubah namanya seperti label 1 dan label 2 tadi. Selanjutnya adalah kita membuat hasil dari perhitungan kita. Pertama, kita buat label untuk menuliskan variabel X. Lalu kita buat lagi labelnya untuk mengisi sama dengan dan yang terakhir kita buat text box, di mana text box ini sendiri nanti akan muncul hasil dari perhitungan kita. Selanjutnya adalah untuk menjalankan perintah, kita bisa membuatnya dengan comment button. Pertama, kita blok. Nah, di comment button ini juga sama seperti di label tadi, kita bisa mengubah namanya. Misal kita ubah menjadi run. Nah, lalu kita juga bisa membuat satu lagi. Kita juga bisa mengubahnya dengan clear. Dan seterusnya sampai
tampilannya menjadi seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ini dapat kita lihat, ini menggunakan label, ini menggunakan text box, ini menggunakan comment button. Nah, ini juga menggunakan label, list box, dan seterusnya. Nah, contoh kali ini kita akan menggunakan 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Di sini ada tempat untuk menuliskan koefisien dari X, Y, Z, dan hasil dari persamaan tersebut. Lalu ada tanda tambah karena kita menggunakan operasi penjumlahan. Pada iterasi kita menggunakan list box, list 5 untuk iterasi, list 1 untuk nilai X, list 2 untuk nilai Y, list 3 untuk nilai Z, dan list 4 untuk nilai error. Lalu ada common button run, common button clear, dan kita sediakan tempat untuk menuliskan hasil dari nilai X, Y, dan Z. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian sintak. Berikut ini adalah sintak dari eliminasi Gauss-Seidel pada Visual Basic. Nah, di sini kita menggunakan sub run click karena kita berada pada common button run. Lalu kita menggunakan variabel X, Y, dan Z. Lalu kita menggunakan Y1, Y2, Y3 sebagai nilai dari variabel pada iterasi sebelumnya. Lalu N sebagai iterasi, E sebagai error, dan C sebagai konstanta. Di sini, A11 sama dengan teks 1, karena kolom ini merupakan teks 1 dan juga A11. A11 merupakan koefisien dari X pada persamaan 1. Lalu, A21 sama dengan teks 2, karena kolom ini merupakan kolom teks 2 dan juga kolom A21. A21 merupakan koefisien dari X pada persamaan 2. Bentuk umum persamaan ini adalah A11X ditambah A12Y ditambah A13Z sama dengan A14. Dan A21X ditambah A22Y ditambah A23Z sama dengan A24. Begitupun seterusnya sampai A34. Nah, di sini A31 sama dengan teks 3. Disesuaikan dengan posisi masing-masing text box pada laman form. Kemudian kita menentukan jumlah maksimum iterasi. Di sini saya menggunakan jumlah maksimum iterasinya adalah 500. Jika kita ingin mengubah menjadi 100, dapat langsung kita ubah di sini. Kemudian kita menentukan nilai batas toleransi error. Di sini kita menggunakan nilai batas toleransi errornya adalah E sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 5 atau 0,00001. Kemudian, karena persamaan yang kita gunakan tadi adalah persamaan dengan operasi penjumlahan, yaitu A11X ditambah A12Y ditambah A13Z sama dengan A14, maka untuk mencari nilai X kita menggunakan X sama dengan A14 dikurang buka kurung A12Y ditambah A13Z tutup kurung, semuanya dibagi A11. Begitupun seterusnya untuk mencari nilai dari nilai Y dan Z. Kemudian kita bergerak ke arah list box. Di sini kita menuliskan list 1, karena pada laman form, list 1 merupakan nilai untuk X, list 2 merupakan nilai untuk Y, list 3 untuk Z, list 4 untuk error, dan list 5 untuk iterasi. Kemudian di sini kita menuliskan list 1 sama dengan 0 karena kita menggunakan pendekatan nilai X, Y, Z sama dengan 0. Begitupun untuk list 2 dan list 3. Untuk list 4 kita menggunakan 0 karena kita belum menemukan nilai error. Lalu list 5 kita menggunakan 1 karena ini berada pada iterasi 1. Baiklah, di sini kita akan menggunakan pendekatan awal di mana X1, X2, dan X3 adalah 0. Nah, untuk mencari nilai dari X, kita gunakan fungsi yang ada di sini. X sama dengan A14 dikurang A12 dikali Y ditambah A13 dikali Z dibagi A11. Karena kita belum memiliki nilai Y dan Z, maka kita masukkan nilai Y di sini dengan 0 dan nilai Z di sini sama dengan 0. Untuk nilai Y, kita gunakan fungsi yang sama dengan di sini, tapi di sini kita telah memiliki nilai X baru, yaitu X yang di sini tadi. Nah, jadi nilai X di sini kita tulis dengan X ini, kemudian nilai Z-nya karena kita belum memilikinya maka kita tuliskan dengan 0. Nah, yang terakhir adalah Z. Nah, Z ini ketika kita sudah memiliki nilai dari X dan Y. Jadi,
nilai X di sini dan Y di sini kita tuliskan dengan X dan Y, di mana X dan Y adalah nilai dari ini dan ini. Nah, di list 1 kita tuliskan add item X, yaitu X ini, list 2 add item Y ini, dan list 3 add item Z, di mana Z-nya adalah ini. Kemudian di list 4 ini adalah nilai dari error, nilai errornya adalah 0. Kemudian di list 5 kita add item 2, yaitu iterasi untuk menunjukkan bahwa dia iterasi kedua. Kita misalkan Y1 sama dengan X, Y2 sama dengan Y, Y3 sama dengan Z. Selanjutnya untuk iterasi kedua, kita cari nilai X dengan cara yang sama, seperti pendekatan awal tadi. Nah, tapi di sini kita telah mendapatkan nilai Y dan Z. Maka, di sini kita masukkan nilai Y dan Z. Begitu juga untuk nilai Y, kita telah mendapatkan nilai X dan Z. Nah, X di sini, kita bukan lagi menggunakan X yang ada di pendekatan awal, akan tetapi X di sini adalah X untuk fungsi di sini. Nilai Z-nya kita masukkan Z. Z ini merupakan Z yang ada di sini tadi. Nah, untuk nilai Z-nya kita menggunakan nilai X dan Y yang baru yang telah kita dapatkan di sini. Kemudian, kita akan mencari koefisien dari errornya. Misalkan C sama dengan X dikurang Y1 kuadrat ditambah Y dikurang Y2 kuadrat ditambah Z dikurang Y3 kuadrat. Nah, Y1 ini adalah nilai dari X yang ada di sini, pendekatan awal. Y2 adalah nilai Y yang ada di pendekatan awal tadi, dan Y3 adalah nilai Z yang ada di pendekatan awal. Lalu, kita akarkan. Nah, kemudian untuk list 1 kita masukkan nilai X, list 2 kita masukkan nilai Y, list 3 kita masukkan nilai Z, list 4 kita masukkan add item C, di mana C ini adalah nilai dari errornya tadi. Kemudian, list 5 kita masukkan add item 3. Add item 3 di sini berarti dia menuju ke iterasi ketiga. Kemudian, sama seperti di sini tadi, di 1 kita misalkan dengan X, di 2 kita misalkan dengan Y, di 3 kita misalkan dengan Z. Nah, selanjutnya untuk I sama dengan 1 sampai N, ketika dia nilai C kurang dari E atau error, maka teks 13 digantikan dengan nilai X, teks 14 digantikan dengan nilai Y, teks 15 digantikan dengan Z. Teks 13, teks 14, dan teks 15 adalah nilai yang ada di sini. Nah, ini adalah teks 13 nilai X, teks 14 adalah nilai Y, dan teks 15 adalah nilai dari Z. Kita buka lagi sintaksnya. Nah, di sini akan berhenti ketika C-nya kurang dari E. Akan tetapi, jika nilai C-nya belum kurang dari E, maka kita lanjutkan. Untuk mencari nilai X sama dengan cara seperti yang di atas tadi. Nah, hingga list kelimanya atau iterasi kelimanya adalah I ditambah 3. Di mana Y1 kita misalkan dengan X, Y2 kita misalkan dengan Y, Y3 kita misalkan dengan Z. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke command button yang kedua. Command button yang kedua adalah command button untuk clear. Clear di sini maksudnya apa? Clear di sini maksudnya adalah untuk menghapus semua nilai yang ada di sini, 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 dan di sini. Jadi nanti semua text boxnya akan kosong. Nah, command buttonnya sintaksnya seperti apa? Nah, list 1, list 2, list 3, list 4, list 5 kita hapus dengan cara ditulis list 1.clear, list 2 clear, dan sampai list 5 clear. Nah, selanjutnya adalah teks 13, teks 14, teks 15 atau nilai dari X, Y, dan Z-nya. Kita hapus juga dengan cara teks 13 titik teks sama dengan clear hingga teks 15 titik teks sama dengan clear. Kemudian kita end show. Nah, selanjutnya adalah contohnya. Kita play di sini. Nah, kita perbesar. Kita masukkan nilai dari koefisien X yang di persamaan pertama. Kita misalkan di sini adalah 1. X yang kedua adalah di persamaan kedua adalah 1. X di persamaan 3 adalah 2. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai dari Y. Nilai dari Y persamaan pertama adalah 3. Nilai Y persamaan kedua adalah 4. Nilai Y persamaan ketiga adalah 5. Selanjutnya kita masukkan koefisien dari nilai Z. Koefisien dari variabel Z yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 1, dan yang ketiga adalah 5. Persamaan pertama sama dengan 44, yang kedua adalah 49, dan yang terakhir adalah 83. Nah, kita run di sini. Nah, kita dapatkan
dia berhenti di iterasi ke-13 dengan errornya kurang dari 0,00001 atau 1 dikali 10 pangkat negatif 5. Nilai X-nya adalah 45,07 dan seterusnya. Y-nya adalah 1,78 dan seterusnya. Nilai Z-nya adalah 3,214 dan seterusnya. Nah, setelah kita selesai dapat kita hapus dengan command button clear. Nah, maka semua iterasi di sini dan penyelesaiannya akan hilang. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.